مع السلامة في أماني شيخنا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Jin dan setan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Seperti jin dan setan mampu untuk melihat manusia dan segala aktivitasnya dari alam mereka. Namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat bangsa jin dan setan dan alamnya. Sehingga mudah bagi jin dan setan untuk mencelakai manusia, yaitu seperti untuk melakukan tipu daya agar manusia melakukan dosa ataupun berbuat maksiat. Meskipun jin dan setan memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, akan tetapi Al-Quran dan hadis Nabi dengan tegas mengatakan bahwa hakikatnya tipu daya jin dan setan itu adalah lemah. Nah, apa sajakah kelemahan jin dan setan? Berikut ada 6 kelemahannya sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Yang pertama, lemah terhadap orang-orang yang soleh. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu ketika setan berdialog dengan Allah. Yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa yang menyebabkan setan itu dapat menguasai seseorang adalah karena perbuatan dosanya. Ketika seseorang itu dekat dengan Allah, maka setan pun akan lari dan tidak akan pernah berani mendekatinya, apalagi menguasainya. Kelemahan yang kedua adalah setan akan takut tentang ketangguhan Umar bin Khattab. Nah, apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agama Islam dengan benar, serta menancapkan keimanannya dengan tangguh, maka jin dan setan pun akan takut serta akan lari. Hal ini misalnya terdapat pada diri Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Nah, bukan hanya kepada Umar bin Khattab saja, akan tetapi setan dan jin akan takut kepada orang-orang yang beriman. Kelemahan yang ketiga, tidak dapat menyerupai Rasulullah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Kelemahan yang keempat, tidak bisa melewati batas langit. Jin dan setan memang memiliki kemampuan-kemampuan di luar nalar manusia. Meskipun jin dan setan mempunyai kelebihan yang dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak akan dapat melewati batas-batas yang telah ditetapkan dan tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Karena apabila jin dan setan berani melewatinya, maka mereka akan binasa dan hancur. Nah, karena itu pula jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit. Sehingga apa yang dibisikkannya ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Kelemahan yang kelima, pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah Ta'ala tidak akan dapat dimasuki oleh jin dan setan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin dianjurkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menutup pintu. Hal ini juga tertuang di dalam hadis Nabi, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. Kelemahan yang keenam,
Jin dan setan takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Shad ayat 36-38. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran surah Shad ayat 36-38. Mukjizat ini Allah berikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya, yaitu, dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku. Quran surah Shad ayat 35. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Itulah 6 kelemahan jin dan setan yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Bahwa jin dan setan itu mempunyai kelemahan terhadap manusia, yaitu manusia yang mempunyai keimanan yang kuat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.